Kejaksaan Agung mengungkap praktek mega skandal yang merugikan keuangan negara mencapai 193 triliun. Masyarakat marah, protes di mana-mana. Penyebabnya adanya dugaan Pertamax yang dioplos. Apabila masyarakat mengalami kerugian karena barang yang dijual Pertamina tidak sesuai spek, maka masyarakat berhak Menuntut Pertamina. Nah, tapi kalau Pertamina memang benar-benar tidak melakukan itu, maka harus benar-benar meluruskan kepada masyarakat, menyampaikan, tidak hanya melakukan klarifikasi, tapi melakukan pembuktian. Masyarakat marah, protes di mana-mana. Media sosial diwarnai dengan hujatan, makian, bahkan ekspresi kekecewaan yang luar biasa. Penyebabnya adanya dugaan Pertamax yang dioplos bahan bakar minyak RON 90, tapi dijual seolah-olah itu RON 92. Fakta ini terungkap setelah Kejaksaan Agung mengungkap praktek skandal, mega skandal yang merugikan keuangan negara mencapai 193 triliun. Angka itu hanya hitungan di 2023, sementara kasus ini terjadi sejak 2018. Bersama saya telah hadir anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini salah satu yang membidangi tentang BUMN yang menjadi mitra dari Komisi 6. Gus Rifki Abdul Halim. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa yang ingin disampaikan ke publik dan mungkin sudah dapat penjelasan dari Pertamina seperti apa? Monggo Gus. Jadi gini Mas Rohim, ya pertama tadi sudah disampaikan Mas Rohim bahwa publik hari ini banyak yang kecewa dengan kasus ini. Kasus ini skandal besar menurut kami. Tapi saya dalam kesempatan ini saya pengen meluruskan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya itu oplosan, bahwa Pertamax dioplos menggunakan Pertalite atau sebagaimana yang beredar di kecewaan publik itu ya di masyarakat. Memang saya pengen menjelaskan, memang Pertamina ini di kilang itu melakukan yang namanya blending. Melakukan namanya blending. Pencampuran ya? Nah, blending itu pencampuran. Ya bahasa kasarnya oplos. Memang di kilang itu prosesnya melakukan oplos. Tapi blending ini dilakukan untuk memenuhi standar baku yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Migas. Jadi pasti Pertamina mengeluarkan BBM bahkan sebelum masuk ke terminal BBM itu sudah dicek oleh Ditjen Migas. Bahwa kalau Pertamax RON-nya 92, ada yang Pertamax Plus itu 95, Pertamax Turbo itu 98. Nah, itu sudah ada bakunya, standar bakunya. Nah, untuk masuk ke SPBU juga begitu juga. Mereka juga akan melakukan pengetesan. Ini apakah sudah standar 92, 95 atau 98. Jadi, saya ingin menegaskan ke masyarakat bahwa jangan khawatir bahwa BBM yang beredar di masyarakat sekarang ini sudah sesuai dengan standar. Nah, dari kasus ini kita mengerucutkan bahwa sebenarnya bukan masalah mengoplos BBM, tapi ini adalah skandal yang dilakukan oleh oknum-oknum di Pertamina. Nah, Pertamina Patraniaga. Pertamina Patraniaga. Jadi ada beberapa oknum, ada dari Patraniaga, ada dari PIS, dari segala macam. Yang pertama adalah terkait manajemen. Nah, terkait manajemen. Jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Dalam waktu dekat ini kita pengen segera memanggil Pertamina. Belum ya Gus ya? Belum. Hari ini sudah dipanggil oleh Komisi 12. Komisi 12 yang membidangi energi. Nah, kami juga pengen memanggil Pertamina bahwa pengen mengklirkan ini. Jangan sampai masyarakat ini selalu dibuat gaduh dan ujung-ujungnya ini akan merugikan Pertamina dan pasti akan berdampak kepada merugikan keuangan negara. Nah, itu. Nah, memang masalahnya adalah di pencatatan. Bukan masalah oplosan, tapi pencatatan.
dia beli RON 90 tapi dicatatnya RON 92. Jadi ada gap itu. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Apakah benar seperti itu ataukah ada korupsi terkait impor atau bagaimana? Ini yang perlu diperjelas. Tapi artinya masyarakat ini menerima yang RON 90 dicatat 92 itu, sehingga dianggap sebagai Pertamax. Bukan. Jadi pencatatan itu pada saat masuk kilang. Oke. Tapi pada saat keluar kilang itu udah sesuai dengan spek. Pasti kan ada pemeriksaan dari Ditjen Migas, terus pada mau masuk SPBU juga ada pemeriksaan. Pasti kalau masyarakat beli Pertamax, saya meyakini Pertamina sesuai dengan standar. Kalau beli Pertamax ya RON-nya 92. Oke. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pencatatan pada saat beli impor. Mereka melakukan pembelian RON 90 dengan harga misal taruhlah RON 90 harganya 1.000. Nah, tapi ditagihkannya itu RON 92. Nah, itu yang merugikan negara di situ. Selisih harga antara RON 90 dengan RON 92 ini yang menjadi praktek korupsi di situ. Gus, sebagai Komisi 6 yang menjadi mitra dari BUMN, artinya Pertamina di sini. Ini kan kasus sudah terjadi sejak 2019, 2019 sampai kemarin yang terhitung di situ itu 2023 gitu Gus, yang dimana kerugian negara itu 193 triliun itu 2003 aja, sebelumnya belum ditotal gitu. Ya, spektakuler itu. Spektakuler. Nah, ini dari sisi manajemen perusahaan, Gus Rifki bisa memberikan catatan seperti apa ke Pertamina atau Pertamina Patraniaga ini? Sebenarnya saya ingin menekankan terkait pengawasan sebenarnya. Jadi pengawasan baik dari DPR sebagai mitra Pertamina, BUMN sebagai pemilik saham Pertamina, bahwa ayo kita lebih merapikan bagaimana kita dapat melakukan pengawasan terhadap proses-proses yang terjadi di BUMN. Tidak hanya di Pertamina, di BUMN, semua BUMN ini harus pengawasannya lebih tajam lagi, lebih detail lagi. Jadi saya pengen mengajak kawan-kawan semua, baik dari DPR, dari Kementerian BUMN, ayo kita melakukan pengawasan lebih detail secara menyeluruh ke bawah dan ke dalam perusahaan itu sendiri. Ya, profesionalisme ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi manajemen, profesionalisme manajemen itu perlu kita awasi. Temuan Kejaksaan Agung ini ada di Pertamina Patraniaga. Sementara ada sekian banyak BUMN atau anak BUMN atau bahkan cucu-cucu BUMN yang itu mengelola keuangan negara yang sangat besar jumlahnya gitu, Gus. Temuan ada di Pertamina Patraniaga, tapi kan ini juga berpotensi terjadi di BUMN atau anak-anak BUMN yang lainnya. Bagaimana, Gus? Benar. Ini hari ini temuan ini tidak hanya di Patraniaga, Mas Rohim. Ada di Patraniaga, kemarin di Rut PIS Pertamina International Shipping. Terus ada beberapa anak perusahaan juga. Ini kan juga sebuah jaring yang masif, terstruktur, masif. Nah, ini perlu juga kita melakukan pemetaan terhadap beberapa BUMN lain. Kemarin juga contoh tidak hanya di Pertamina, saya mengambil contoh banyak BUMN karya yang memiliki hutang yang tidak bisa terbayarkan. Nah, ini juga harus Wika misalnya ya. Wika, ada kemarin kasus Istaka Karya. Istaka Karya sudah dipilotkan. Tapi hutangnya ini masih ada. Nah, ini negara harus mengambil alih gitu. Mengambil alih karena BUMN milik negara, ketika ada kerugian, ketika ada pembayaran yang belum dilakukan, negara harus mengambil alih ini. Jangan sampai BUMN merugikan kontraktor-kontraktor, merugikan masyarakat, merugikan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Gus Rifki tadi menyebut tentang profesionalisme. Ini perusahaan-perusahaan ini kan juga seharusnya orang-orang yang duduk itu sebenarnya dari awal itu sudah dianggap sebagai seorang profesional gitu. Betul. Ya. Dan bahkan sering ada anggapan pengelolaan BUMN ini harus dari kalangan profesional. Betul. Sehingga misalnya kader-kader partai politik seperti Gus Rifki atau kader-kader partai politik yang lainnya kadang-kadang menjadi terhambat karena stigma,
jangan diisi orang-orang politik karena nanti nggak profesional. Padahal toh yang terjadi ini kalangan yang bukan partai politik, faktanya juga banyak yang terjadi seperti ini. Bagaimana? Ini fenomena yang menarik sebenarnya. Jadi kemarin saya juga diwawancara Kompas TV terkait Danantara, bagaimana Danantara tidak terpengaruh oleh politik dan bagaimana orang-orang profesional ini bukan dari kalangan partai politik. Nah, menurut saya, hemat saya, kita tidak boleh mengotak-ngotakkan profesionalisme seseorang. Orang profesional bisa juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan politik. Begitu sebaliknya, orang-orang politik ini juga bisa melakukan kerjaan-kerjaan profesional. Mereka mengerti keuangan, mereka mengerti ekonomi, mereka mengerti manajemen. Saya ini dulu orang profesional. Saya 10 tahun bekerja di Pertamina. Nah, saya juga akhirnya saya terjun ke politik, saya bisa melakukan kerja politik. Begitu. Jangan sampai misalnya kemudian karena masuk politik yang tadinya profesional menjadi tidak menjadi tidak profesional karena menjadi orang partai gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang di politik kacamatanya akan lebih luas. Kacamata lebih luas, helikopter view-nya lebih tinggi begitu. Daripada orang yang profesional juga bisa melakukan kegiatan politik. Jadi tidak boleh itu, menurut saya tidak boleh dikanalkan itu. Nah, karena di partai politik itu juga isinya para profesional dari berbagai latar belakang. Ada pengusaha, ada orang budaya, banyaklah orang-orang politik ini. Malah mereka mendapatkan insight yang banyak dari berbagai macam pihak. Komisi 6 akan segera memanggil Pertamina Patraniaga untuk mengklarifikasi. Ya. Nah, Gus, ini di masyarakat kan sudah kadung nih anggapan bahwa yang dijual ini ternyata mereka selama ini ketipu. Ada statement dari LKI kalau nggak salah, ini masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti rugi kalau memang yang membeli yang RON 92 ternyata faktanya RON 90. Nah, apa yang harus dilakukan Pertamina ini selain klarifikasi yang hari ini disampaikan gitu? Betul. Saya selaku anggota DPR, saya sepakat apabila masyarakat mengalami kerugian karena barang yang dijual Pertamina tidak sesuai spek, maka masyarakat berhak menuntut Pertamina. Nah, tapi kalau Pertamina memang benar-benar tidak melakukan itu, maka harus benar-benar meluruskan kepada masyarakat, menyampaikan, tidak hanya melakukan klarifikasi, tapi melakukan pembuktian dengan bekerja sama dengan Ditjen Migas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kami juga mendorong dari Komisi 3 agar Kejaksaan Agung ini benar-benar meluruskan duduk masalahnya. Jangan sampai terjadi misleading. Jangan sampai terjadi misleading yang pemahamannya ditangkap oleh masyarakat secara salah. Jadi kalau memang kasusnya adalah pembelian RON 90 yang diakui 92, itu disampaikan seperti itu. Jangan sampai misleading bahwa seolah-olah yang dijual dia oplosan. Yang dijual di masyarakat ini oplosan begitu ya? Atau yang dijual ngakunya yang dijual bilangnya Pertamax padahal RON 90. Nah, itu akan menjadi persepsi yang salah di masyarakat. Nah, ini saya mendorong semua pihak lah, tidak hanya Pertamina, Ditjen Migas, DPR, terus Kejaksaan sekalipun meluruskan ini agar tidak berlarut-larut. Saya takutnya begini, kalau masalah ini terlalu berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina turun dan yang rugi akan Pertamina. Pertamina sudah mengalami kerugian karena oknum-oknum ini. Jangan sampai Pertamina ini ditambah kerugiannya karena persepsi publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, dan akhirnya pendapatan Pertamina turun dan pendapatan negara juga akan turun. Nah, ini Pertamina ini 100% merah putih, 100% perusahaan milik kita. Ayo kita jaga bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng, kita benerin bareng-bareng. Gitu. Gus, kasus yang terjadi di Pertamina Patraniaga ini mungkin terjadi di BUMN lainnya karena memang
BUMN ini isinya adalah pengelolaan uang dan potensi uang yang begitu luar biasa begitu. Artinya apa yang terjadi di saat ini di Pertamina ini harus jadi momentum ya untuk bersih-bersih di seluruh BUMN. Di seluruh BUMN. Nah, mungkin ini juga sebagai cambukan kepada pengurus Danantara bahwa mengelola aset, mengelola BUMN yang akan masuk di dalam Danantara ini harus benar-benar dimulai dengan bersih-bersih, penataan manajemen yang baik agar cita-cita Presiden Prabowo Danantara ini menjadi salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia dan bisa mendunia. Ujung tombak perekonomian Indonesia dan menjadi momentum untuk perbaikan BUMN-nya sendiri. Betul. Termasuk ya tentunya yang ke depan adalah Danantara itu sendiri. Betul. Luar biasa obrolan dengan Gus Rifki Abdul Halim, anggota Komisi 6 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang ya dalam waktu dekat Pertamina Patraniaga akan segera dipanggil untuk memberikan penjelasan secara utuh sehingga masyarakat tidak bingung, sehingga masyarakat tidak dirugikan, dan Kejaksaan Agung juga harus mengusut tuntas persoalan ini karena apa yang terjadi saat ini sebenarnya bukan yang pertama. Ya. Dulu di era dari SBY ke Jokowi ditemukan skandal yang sangat besar juga, yang ternyata juga ada irisan keluarga dari pelakunya ini. Betul. Nah, ini harus diusut tuntas baik oleh tentu Kejaksaan Agung yang sudah menjalankan ini, Gus ya. Ya, jangan sampai ini hanya pergantian pemain saja. Ini yang saya khawatirkan itu. Itu penting ini. Jangan sampai ini hanya pergantian pemain saja. Dulu kita ingat ada Reza Halid. Yes. Sekarang ternyata anaknya. Nah, beda rezim, ganti pemain karena memang ini permainan yang sangat besar gitu. Yes, betul. Terima kasih Gus, luar biasa. Terima kasih.